Halo guys, kembali lagi di Mana Podcast di sini. Oke, kita akan membahas tentang universitas kita sendiri. Nah, kita kenalan yuk sama Universitas Indonesia Membangun. Banyak nih yang masih bertanya gitu ya, kayak Inaba itu kampus apa sih? Atau jurusan di Inaba itu ada apa aja sih? Karena mungkin Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol santai nih tentang Universitas Indonesia Membangun atau Inaba. Mulai dari program studinya, sejarahnya, sampai alasan kenapa kampus ini bisa jadi pilihan buat melanjutkan pendidikan. Oke, apa sih Universitas Inaba itu? Jadi, Universitas Indonesia Membangun atau disingkat Inaba merupakan perguruan tinggi swasta. Nah, kampus ini tuh mengusung nilai Inaba Maju, yaitu integritas, asertif, bijaksana, analitis, mandiri, juara, dan unggul sebagai karakter yang ingin dibangun pada mahasiswanya. Kayak kita gitu ya. Betul Karena kan kita banget. tiap semester dari semester pertama sampai sekarang tuh kita ikut lomba-lomba terus gitu. Nah, jurusan di Inaba itu ada apa aja sih, Kak? Jurusan di Inaba itu ada akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, psikologi, sistem informasi, dan sistem komputer. Itu program sarjana S1-nya. Oh. Tapi di Inaba juga ada program pasca sarjananya, S2-nya, yaitu Magister Manajemen. Nah, program-program ini tuh dirancang untuk menyiapkan lulusan yang siap menghadapi kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Langsung aja nih Kak, kita bahas tentang jurusan yang ada di Inaba nih. Jurusan yang paling... Kita belum ngasih tahu ke teman-teman kita dari jurusan apa. Oh iya, betul. Kenalin dulu gak sih? Oke, halo teman-teman. Kita dari Universitas Indonesia Membangun jurusan Ilmu Komunikasi Sarjana S1. Halo, salam kenal. Betul. Oke, tadi mau bahas apa nih? Nih, kita mau bahas ini jurusan-jurusan yang ada di Universitas Indonesia Membangun. Bahas tentang ini jurusan kita dulu gak sih? Oke, Ilkom gitu ya. Ilkom. Nah, di Ilkom tuh kan banyak banget pembelajaran di jurusan ilmu komunikasi ini. Ada public speaking, broadcasting, media digital, content creation, atau jurnalistik, dan komunikasi pemasaran. Ini tuh cocok banget nih buat orang-orang yang suka banyak ngomong, anaknya kreatif banget, suka ngedit, suka buat konten. Terus apa lagi? Skena masuk gak skena? Iya, anak-anak skena kayaknya cocok gabung di Ilkom. Ilkomnya Ilkom Inaba ya. Yang suka mengekspresikan diri lewat pakaiannya gitu. Betul, kan. outfit itu kayaknya cocok Ilkom banget ya. Ilkom Inaba banget. Gitu. Nah, aku pengen nanya deh. Kamu selama di prodi Ilkom ini ada gak sih mata kuliah yang bikin kamu tuh favorit banget gitu? Mata kuliah yang favorit banget sih ini sih, mata kuliah periklanan. Kenapa tuh? Karena waktu periklanan tuh kayak seru aja gitu. Kita tuh jadi belajar banyak hal gitu. Yang awalnya aku cuman belajar melalui ngedit tuh lewat CapCut doang kan. Terus diajarin sama dosennya lewat Adobe Illustrator. Oh, jadi lebih profesional lagi gitu ya? Lewat Adobe Illustrator, terus Adobe apa sih? Premiere. Terus Adobe Premiere gitu. Jadi kita kan tahu ya. Jadi aduh udah nyentuh-nyentuh. Adobe apa nih? Jadi kayak itu mata kuliah yang paling seru, terus banyak pembelajarannya juga. Kalau kamu gimana nih? Kamu ada nggak mata kuliah yang paling favorit di ilmu komunikasi ini? Ada. Aku paling suka sama event communication dan kampanye. Widih, anak event banget nih. Aduh, suka deh. Kenapa itu? Karena itu kan project ya.
kita benar-benar terjun ke lapangan gitu dan melakukan event-event yang harus kita lalui gitu di satu semester itu. Itu tuh kenapa berkesan banget buat aku karena aku menemukan jati diri aku di situ dan menemukan temen aku di situ. Widih, ketemu temen nih, jadi ada temen dekat Ya, gitu dan ya. karena emang pikiran aku dari semester 1 tuh kayak, aduh kayaknya kenalnya nggak akan semua seangkatan kita kenal gitu. Tapi ternyata setelah melewati satu semester yang ada mata kuliah ini tuh, aku jadi kenal ke semuanya dan aku tuh merasa menemukan jati diri aku gitu. Aku berkembang di situ gitu dan aku mulai percaya diri dari situ gitu. Itu sih. Terima kasih banget mata kuliah event communication dan kampanye karena dari situ aku juga menemukan karir aku gitu. Aku jadi suka bikin konten juga kan dari situ di akun prodi Ilkom Inaba. Kalian bisa cek ya akunnya Ilkom Inaba. Dan itu masuk banget ke Porto. Sumpah bermanfaat banget gitu. Terima Betul kasih Pak banget. Ridma. Terima Itu kasih nama banyak. dosen kita ya. Sama juga beriklangan sama Pak Oh Ritma. iya Jadi bener. terima Ih kasih Pak berjasa Ritma. banget Pak Ridma. Terima kasih. Oke lanjut. Ada jurusan apa lagi nih? Ada jurusan manajemen. Nah, jurusan manajemen ini biasanya tuh belajar kayak tentang bisnis, marketing, sumber daya manusia, kewirausahaan, manajemen keuangan. Nah, ini tuh cocok buat orang-orang yang suka berbisnis, entrepreneur maupun profesional di dunia bisnis. Ini tuh cocok banget buat orang-orang yang suka bisnis, suka buat usaha, apalagi suka kerja di perusahaan-perusahaan gitu ya, kayak di bidang keuangan, itu cocok banget buat teman-teman yang suka ngitung-ngitung juga cocok banget sih di manajemen. Apalagi punya ide-ide yang oke gitu ya buat jualan, buat Merintis berwirausaha, gitu ya. merintis usaha, cocok banget masuk jurusan manajemen. Terus ada apa lagi nih Kak jurusannya? Ada akuntansi. Nah, di sini tuh akuntansi belajar tentang ya laporan keuangan, Gitu. audit, perpajakan, analisis keuangan. Nah, ada yang menarik lagi. Apa tuh? Kita ada jurusan psikologi. Wah, psikologi nih. Jadi ya pasti udah tentu dong psikologi pasti mempelajari perilaku manusia, kesehatan mental, perkembangan individu hingga psikologi industri. Sampai ada psikologi industri gitu. Itu cocok banget buat orang-orang yang pengen kerja di perusahaan terus di bagian HR itu cocok banget. Betul. Jadi kalian boleh masuk psikologi. Psikologi itu bukan tentang klinis doang, kesehatan doang, tapi bisa di perusahaan juga. Jadi buat teman-teman yang pengen ke jurusan psikologi boleh. Psikologi Inaba. Psikologi Naba ya. Ada apa lagi? Jurusan sistem informasi. Nah, jurusan sistem informasi ini tuh adalah yang menggabungkan teknologi informasi dengan kebutuhan bisnis, seperti analisis sistem, pengembangan aplikasi, dan manajemen data. Biasanya sistem informasi ini tuh yang suka coding-codingan gak sih? Betul, Yang betul, buat betul. aplikasi, software kayak gitu, Ya, biasanya kayak game gitu. kayak gitu ya. Iya, betul. Lalu ada sistem komputer. Nah, itu fokus pada perangkat keras ya, kayak hardware, jaringan komputer, sistem embed, dan teknologi komputer. Jadi tentang komputer kita membahas di jurusan sistem komputer. Nah, pasca sarjananya ada jurusan Magister Manajemen. Program pasca sarjana ini mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan bagi profesional maupun calon pemimpin bisnis. Yang mau melanjutkan tuh bisa nih melanjutkan S2-nya di Inaba dengan jurusan Magister Manajemen. Betul. Nah, kenapa sih harus memilih Inaba? Beberapa keunggulan itu di sini di Inaba itu karena kurikulumnya mengikuti perkembangan dunia industri. Jadi kita fokusnya ke bisnis terus gitu ya. Dan juga pengembangan kompetensi kewirausahaan digital. Digital planner namanya gitu kan. Dan juga perkuliahan di kita itu sangat-sangat apa sih namanya? Fleksibel. Fleksibel karena hybrid ya. Ya, sistemnya hybrid, bisa online, bisa langsung Masuk ke kelas. kampus, masuk kelas. Oke, jadi universitas bukan hanya tempat mengejar gelar gitu kan, tetapi juga tempat membangun karakter, keterampilan, dan pengalaman. Nah, di Inaba, setiap program studi memiliki keunikan dan peluangnya masing-masing. Jadi, yang terpenting bukan sekadar memilih kampusnya atau jurusannya, tetapi memilih tempat yang bisa membantu kita berkembang sesuai dengan minat dan tujuan kita ke masa depan.
Semoga buat temen-temen nih yang lagi mencari perguruan tinggi, ya kalian bisa daftar ke Inaba. Udah sih, segitu aja ya podcast kali ini. Bye-bye, see See you! you.